Tak bisa ditutupi, kapal induk nuklir Amerika dipulangkan dari Iran akibat terbakar selama 30 jam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kabar mengejutkan ini? Bagaimana mungkin kapal induk nuklir milik Amerika Serikat yang dikenal sebagai simbol kekuatan militer terbesar di dunia justru harus dipulangkan dalam kondisi terbakar selama puluhan jam? Apakah ini sekadar kecelakaan teknis? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Simak cerita lengkapnya sampai akhir, karena fakta yang terungkap bisa jadi jauh lebih mengejutkan dari yang selama ini kita bayangkan. Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, kehadiran kapal induk nuklir Amerika Serikat di perairan dekat Iran memang bukan hal baru. Kapal induk ini biasanya menjadi simbol kekuatan sekaligus alat tekanan politik dan militer terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman. Namun situasi berubah drastis ketika laporan pertama muncul dari sejumlah sumber internal militer yang menyebutkan adanya insiden kebakaran hebat di dalam kapal induk tersebut. Kebakaran itu disebut tidak biasa karena berlangsung sangat lama dan sulit dikendalikan. Menurut laporan awal, api mulai muncul dari salah satu bagian teknis kapal yang berhubungan dengan sistem energi. Karena kapal induk ini menggunakan tenaga nuklir, setiap gangguan kecil saja bisa berakibat fatal. Api dengan cepat menyebar, memicu kepanikan di antara awak kapal. Api terus menyala selama kurang lebih 30 jam, tanpa bisa dipadamkan secara total. Tim pemadam internal kapal sudah berusaha maksimal. Beberapa saksi menyebutkan bahwa asap tebal memenuhi hampir seluruh bagian dalam kapal. Suhu meningkat drastis dan sejumlah sistem penting terpaksa dimatikan. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah potensi gangguan pada reaktor nuklir kapal. Meskipun tidak ada laporan resmi mengenai kebocoran radiasi, banyak pihak menduga risikonya berbahaya. Setelah berjam-jam berjuang melawan api, Komando Militer Amerika akhirnya mengambil keputusan yang tidak biasa. Kapal induk tersebut diperintahkan untuk meninggalkan wilayah operasi. Penarikan kapal induk dari wilayah yang dekat dengan Iran tentu bukan keputusan kecil. Ini berarti Amerika Serikat harus mengurangi kehadiran militernya di kawasan tersebut. Sejak kabar ini mencuat, berbagai spekulasi langsung bermunculan. Ada yang menyebut bahwa kebakaran ini murni kecelakaan teknis akibat kelelahan sistem atau kesalahan manusia. Namun tidak sedikit juga yang menduga adanya kemungkinan sabotase atau serangan tidak langsung. Dalam situasi geopolitik yang tegang, segala kemungkinan memang bisa terjadi. Insiden ini langsung menarik perhatian dunia. Banyak negara mulai mempertanyakan keamanan kapal induk nuklir, terutama yang beroperasi di wilayah konflik. Pasar global juga sempat bereaksi, harga energi mengalami fluktuasi karena kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pihak militer Amerika Serikat memberikan pernyataan resmi yang cenderung menenangkan. Mereka menyebut bahwa situasi sudah terkendali dan tidak ada korban jiwa signifikan. Namun mereka tidak memberikan detail lengkap mengenai penyebab kebakaran. Hal ini justru menambah kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Di sisi lain, Iran memberikan respons yang cukup hati-hati, menyebut bahwa kejadian ini bukti kehadiran militer asing tidak selalu membawa keamanan. Meskipun informasi resmi masih terbatas, fakta bahwa kapal induk nuklir harus dipulangkan setelah kebakaran 30 jam adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Dari peristiwa ini, kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, tidak ada sistem yang benar-benar sempurna, sekuat dan secanggih apapun teknologi yang digunakan. Kedua, kekuatan besar tidak selalu menjamin keamanan mutlak. Justru dalam banyak kasus, kekuatan besar membawa risiko yang lebih besar pula. Menurut kalian, apakah kebakaran ini benar-benar murni kecelakaan teknis? Atau ada kemungkinan lain yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian sangat berarti. Jangan lupa untuk subscribe channel Radio Jampang dan bagikan video ini.